Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube Putri Hidayat. Oke, kali ini kita akan membahas materi kelas 8 SMP, yaitu sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear dua variabel. Nah, atau kita singkat aja dengan SPLDV. Sistem persamaan linear dua variabel. Sistem persamaan linear dua variabel ini terdiri dari dua persamaan linear dua variabel yang misalnya berbentuk umumnya AX ditambah BY sama dengan C. Itu persamaan linear dua variabel baru. Tapi kalau ada satu lagi PX ditambah QY sama dengan R, ini baru dikatakan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Nah, sistem persamaan linear dua variabel ini solusinya, cara menyelesaikannya atau menentukan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel ini ada 4 metode atau ada 4 metode. 4 metode untuk menentukan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. Untuk menentukan penyelesaian dari SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel. Yang pertama itu namanya adalah metode substitusi. Metode substitusi yang akan kita pelajari ya. Yang kedua itu adalah metode eliminasi. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah metode gabungan. Nah, metode gabungan itu gabungan antara metode substitusi kita gabung dengan eliminasi, itu dinamakan dengan metode gabungan. Kemudian yang keempat itu namanya adalah metode gabungan. Metode gabungan, metode grafik ya, metode grafik. Nah, oke. Kalau pada pertemuan kali ini kita akan membahas cuma 3 metode. Nah, 3 metode yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, dan metode yang keempat akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Itu metode grafik akan kita praktekkan juga dengan menggunakan GeoGebra nanti ya, aplikasi GeoGebra. Nah, kalau metode yang 3 ini kita sebutkan dulu. Metode substitusi itu ada langkah-langkahnya, metode eliminasi juga ada langkah-langkahnya, dan metode gabungan juga ada langkah-langkahnya. Dan langkah-langkah dari metode substitusi. Oke, sebelum kita lanjut ke contoh soal, pertama kita bahas dulu langkah-langkah metode substitusi pada persoalan kontekstual atau soal cerita ya. Yang pertama itu kita misalkan komponen-komponen pada masalah kontekstual dengan suatu variabel. Yang kedua,
Kita tentukan model matematika dari masalah kontekstual tersebut. Kemudian setelah mendapatkan modelnya, kita ambil salah satu persamaan, misal diambil persamaan kedua, kita jadikan jadi Y sama dengan langkah keempat, itu kita substitusi Y ke persamaan pertama, sehingga diperolehlah nilai X. Dan langkah kelima, substitusi nilai X yang diperoleh pada persamaan tadi untuk mendapatkan nilai Y-nya. Oke, paham itu langkah-langkah substitusi. Oke, kita lanjut ke langkah-langkah metode eliminasi. Ada 5 juga. Yang pertama, kita misalkan komponen-komponen pada masalah kontekstual dengan suatu variabel. Yang kedua, kita buatkan model matematika dari masalah kontekstual tersebut. Yang ketiga, mengeliminasi variabel X sehingga mendapatkan nilai Y. Kemudian yang keempat, kita eliminasi variabel Y sehingga mendapatkan nilai X-nya. Dan yang kelima, kita simpulkan selesaian dari persamaan linear dua variabel dengan metode eliminasi tersebut. Oke, paham langkah-langkah metode eliminasi? Nah, kita lanjutkan ke langkah-langkah berikutnya. Oke, kita lanjut ke langkah-langkah metode gabungan. Itu juga ada 5 cara juga. Pada soal cerita yang pertama, kita misalkan komponen-komponen pada masalah kontekstual dengan suatu variabel. Yang kedua, kita tentukan model matematika dari masalah kontekstual tersebut. Yang ketiga, kita mengeliminasi salah satu variabel baik X atau Y sehingga memperoleh nilai dari salah satu variabel X atau Y-nya. Yang keempat, mensubstitusikan salah satu nilai variabel yang telah diperoleh ke salah satu persamaan. Boleh persamaan satu atau persamaan yang kedua. Kemudian yang kelima itu menyimpulkan selesaian dari persamaan linear dua variabel dengan metode gabungan. Oke, paham? Demikian itu langkah-langkah dari 3 metode yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, kita lanjut ke contoh soalnya lagi. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita contoh soal ke sistem persamaan linear dua variabel dengan 4 metode, tapi kali ini kita membahas cuma 3 metode. Yang pertama, kita perhatikan dulu contoh soal. Perhatikan contoh soal berikutnya. Oke. Nah, kita membahas ada sebuah permasalahan, yaitu ada tampak di layar itu Ici dan Adel pergi ke pasar untuk membeli buah-buahan. Ici membeli 4 kilogram mangga dan 1 kilogram apel dengan harga 160.000. Sedangkan Adel membeli 6 kilogram mangga dan 1 kilogram apel dengan harga 200.000. Jika tetangga Ici menitip buah, dia ber
berpesan ia ingin membeli 5 kilogram mangga dan 3 kilogram apel. Tetangganya Ici memberi uang 400.000. Apakah cukup uangnya untuk membeli buah tersebut? Nah, kali ini kita tadi akan membahaskan 3 metode. Yang pertama itu adalah metode substitusi. Nah, yang pertama metode substitusi. Metode substitusi. Ya, yang pertama metode substitusi. Kita bahas metode substitusi. Nah, langkah pertama itu kita identifikasi dulu unsur-unsur apa yang penting dari cerita tersebut. Nah, pertama kita misalkan dulu. Nah, harga 1 kilogram mangga kita misalkan dengan X. Harga 1 kilogram mangga misalkan dengan X. Nah, dan harga 1 kilogram apel kita misalkan dengan Y ya. Nah, dari itu maka kita peroleh persamaan itu adalah 4X. 4 kilogram mangga, 4X ditambah dengan 1Y atau Y saja boleh ditulis sama dengan 160.000. Kemudian persamaan kedua itu membeli 6 kilogram 6X ditambah dengan 1Y sama dengan 200.000. Nah, sudah dapat kita modelnya, kemudian baru kita gunakan tadi metode substitusi. Nah, setelah dapat kita olah persamaan kedua. Setelah persamaan kedua, nah, misal persamaan kedua kita jadikan Y sama dengan 200 kita kurang dengan 6X. Kemudian baru kita substitusi Y ke persamaan 1. Berarti kita buat lagi persamaan satunya 4X ditambah 1Y sama dengan 160.000. Nah, kita ganti nilai Y-nya berarti 4X ditambah Y-nya kan 1. Jadi kita langsung buat 200.000 dikurang dengan 6X sama dengan 160.000. Nah, kita kelompokkan yang sejenis 4X ini kan sejenis dengan min 6X. Berarti 4X kurang 6X sama dengan min 2. Min 2X sama dengan 160.000. Kita kurang dengan 200.000. Jadi min 2X sama dengan min 160.000 dikurang 200.000 adalah min 40.000. Maka dapatlah X sama dengan min 40.000 dibagi min 2 adalah 20.000. Dapatlah nilai X-nya. Kemudian kita substitusi lagi nilai X ini ke persamaan yang ketiga. Enggak, ini persamaan ketiga ya. Nah, kita buat di sini. Nah, substitusi nilai X ke persamaan 3. Anggap yang ini tadi persamaan ketiga ya. Berarti Y sama dengan 200.000
dikurang dengan 6X. Langsung aja 6 kita ganti nilai X-nya tadi 20.000. 20.000. Berarti Y sama dengan 200.000 dikurang dengan 120.000, maka dapat Y sama dengan 80.000. Nah, dapatlah Y, nilai X dan Y. Yang ditanya, cukupkah uangnya Ici tadi untuk membeli 5X ditambah dengan 3Y? Nah, kita masukkan 5X ditambah dengan 3Y. Nah, berapa nilainya? Kita ganti nilai X-nya tadi udah dapat 5 dikali X-nya 20.000 dikurang ditambah dengan 3Y. 3 dikali Y-nya tadi 80.000. Nah, maka 5 kali 20.000 dapat 100.000 ditambah 240.000. Nah, dapatlah 340.000. Ya, jadi cukupkah uangnya untuk membeli? Cukup, karena uang yang dikasihnya tetangga adalah 400.000. Nah, sedangkan biaya untuk membeli 5 kilogram mangga dan 1 apel adalah 340.000. Oke, sederhana kan? Itu metode substitusi. Nah, dengan soal yang sama, sekarang kita bahas lagi metode eliminasi. Nah, kita masuk lagi langkah kedua ya, metode eliminasi. Nah, kita hapus ini dulu. Nah, untuk metode eliminasi sama kayak tadi juga. Metode eliminasi kan sudah kita data tadi yang tadi ya. Ini udah pemisalannya udah tadi. Misalkan 1 kilogram mangga dengan X, 1 kilogram apel dengan Y. Nah, maka dapat persamaan 4X tambah 1Y sama dengan 160.000 dan 6X tambah 1Y sama dengan 200.000. Baru ini kita ganti dengan metode eliminasi lagi ya. Ganti yang ininya. Metode eliminasi. Nah, dengan metode eliminasi, nah kita buat ke sini lagi. Nah, metode eliminasi yang pertama kita eliminasi dulu. Eliminasi berarti kita hilangkan atau kita buang salah satu nilainya. Pertama kita eliminasi nilai X dulu. Nah, kita eliminasi nilai X, nanti kita akan memperoleh nilai Y. Eliminasi nilai X. Maka kita buat dulu 4X ditambah dengan 1Y sama dengan 160.000. Kemudian 6X ditambah dengan 1Y sama dengan 200.000. Nah, maka ini kita eliminasikan, kita habiskan nilai X. Supaya kita habiskan nilai X, berarti kita cari KPK dari 4 dengan 6 tuh. Atau kita kali silang aja, di atas kali 6, di bawah kali 4. Nanti besar-besar kali angkanya. Kita cari aja KPK dari 4 dengan 6. KPK dari 4 dengan 6 ini adalah 12. Bagaimana supaya 4 ini jadi 12? Berarti kita kali dengan 3. Kemudian bagaimana supaya 6 ini jadi 12? Berarti yang persamaan kedua kita kali dengan 2. Maka dapatlah nanti
Kita eliminasi dia ya, kita hilangkan atau kita habiskan. Nah, ini kita kalikan dulu, dapat dia nanti. Nah, hasil kalinya kita buat aja di bawah nih dulu ya. Jadi 3 kali 4x adalah 12 x ditambah dengan 3 kali 1y 3y sama dengan 3 kali 16 48. Nanti kita tambah aja 480.000. Yang bawah lagi 2 kali 6x 12 x ditambah 2 kali 1y 2y sama dengan 2 kali 200 400.000. Baru kita eliminasi, kita kurangkan dia supaya habis, berarti kita kurangkan. Nah, kita kurangkan, dapatlah di sini 12x kurang 12x, habis dia kan. Nah, kemudian 3y dikurang 2y, dapatlah 1y atau y sama dengan 480 kurang 400, dapat 80.000. Sama kayak tadi kan, tadi dapat nilai y-nya juga 80.000, metode eliminasi. Nah, kemudian yang berikutnya dapat nilai y, kemudian kita eliminasi lagi nilai y-nya, dapatlah nanti nilai x-nya. Ini kita eliminasi nilai y lagi. Berarti kita eliminasi nilai y, kita hilangkan nilai y-nya, nanti dapatlah nilai x. Berarti 4x, kita buat persamaannya dulu, 4x ditambah 1y sama dengan 160.000. Kemudian persamaan kedua 6x ditambah 1y sama dengan 200.000. Nah, ini kan bisa langsung 1y dikurang 1y kan habis. Jadi tidak perlu kita kali seperti yang persamaan yang mencari nilai x tadi. Berarti langsung saja kita kurangkan. Nah, langsung saja kita kurangkan di sini. Nah, berarti 4x dikurang 6x dapat berapa? Nah, 4x kurang 6x dapat, kita buat di sini, dapat min 2x sama dengan, nah 1y kurang 1y kan habis, tinggal 160 dikurang dengan 200.000, dapat min 40.000. Dapatlah x sama dengan min 40.000. Min 40.000 dibagi dengan min 2, dapatlah x sama dengan 20.000. Oke, sama kan dengan yang metode substitusi, langkahnya berbeda. Metode eliminasi juga langkahnya ada juga, berbeda juga. Tapi menghasilkan hasil yang sama. Nah, sama kayak tadi, kita ganti nilai x-nya di sini 5x sama dia kayak tadi. Kita buat di sini. Berarti yang ditanya 5x ditambah dengan 3y sama dengan 5 dikali 20.000. Kemudian ditambah dengan 3 kali 80.000. Berarti sama dengan 100.000 ditambah 240.000 sama dengan 340.000. Oke, sama kan? Sekarang kita lanjut ke metode yang ketiga. Metode yang ketiga itu adalah metode gabungan. Oke, paham nih metode eliminasinya? Kita lanjut yang hapus dulu ya.
Metode gabungan. Nah, kita masuk metode gabungan. Nah, metode gabungan tadi kita buat lagi persamaannya. 4x ditambah dengan 1y sama dengan 160.000. Kemudian persamaan yang kedua, 6x ditambah dengan 1y sama dengan 200.000. Nah, kalau metode gabungan, tadi kan ada dua metode, substitusi dan eliminasi. Kita ambil salah satu eliminasi tadi, boleh eliminasi terhadap sumbu X, boleh eliminasi terhadap sumbu Y. Nanti setelah dapat nilainya salah satu, kita substitusikan ke salah satu persamaan. Boleh persamaan satu ini, nah boleh juga ke persamaan yang kedua. Nah, coba kita langsung di sini kita buatkanlah dulu, kita eliminasi. Metode, buat dulu metodenya, metode gabungan. Gabungan antara eliminasi dengan substitusi. Pertama kita lakukan dulu metode eliminasi. Eliminasi nilai apa tadi yang mudah? Kita eliminasi nilai Y. Nah, ini langsung aja kalau kita eliminasi nilai Y tadi langsung dapat X-nya. Nah, kita langsung eliminasi nilai X. Nah, langsung 4x. 4x ini dikurang dengan 6x, dapatlah min 2x sama dengan ini 160 dikurang 200, dapat tadi min 40 ribu. Nah, dapat X-nya tadi sama dengan min 40 dibagi min 2, dapatlah 20 ribu. Dapatkan nilai X di sini. Nah, langkah berikutnya, kalau metode gabungan, cukup satu saja eliminasi kita cari. Nah, kita substitusi lagi di sini metodenya substitusi nilai X ke persamaan satu boleh, dua boleh, nanti jawabannya juga sama. Kita masukkan ke persamaan satu dulu. Persamaan satunya berarti 4x ditambah dengan 1y sama dengan 160 ribu. Nah, kemudian kita ganti lagi nilai X-nya. Berarti 4 dikali dengan 20.000. Nah, ditambah Y. 1Y boleh tulis Y saja ya. Sama dengan 160 ribu. 4 kali 2 berarti 80 ribu ditambah Y sama dengan 160 ribu. Maka Y sama dengan 160 ribu. Nah, kita kurang dengan 80. Ini kan positif 80-an. Supaya habis 80.000 berarti kita kurang, ruas kiri kita kurang 80, ruas kanan juga kita kurang 80. Berarti 80 ribu. Dapatlah nilai Y-nya sama dengan 80 ribu. Nah, terbukti kan 3 metode, tapi cara berbeda, tapi hasilnya juga sama. Nah, sesuai pertanyaannya lagi. Yang ditanya tadi adalah tetangganya pengen membeli 5 kilogram mangga. Berarti 5x ditambah dengan 3y. Nah, kita ganti sama seperti tadi langkahnya. Nah,
5 dikali dengan 20.000, 20.000 ditambah dengan 3 dikali dengan 80.000 dapat 100.000 ditambah dengan 240.000 dapat 340.000. Jadi cukup uangnya tetangga untuk membeli 5 ek dan 3 Y, 5 kilogram mangga dan 3 kilogram apel dengan uang 400.000. Nah, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dengan metode 3 metode dulu ya. Nah, dengan 3 metode, pertemuan berikutnya kita lanjutkan dengan metode grafik lagi ya. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada kesalahan, mohon maaf. Boleh dikomen di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali.